Halo, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali masih dengan Franz. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk materi bilangan bulat ini menjadi suatu materi dasar, ya, satu materi dasar pada pelajaran matematika. Materi ini juga sudah diajarkan dari SD, ya, dari SD itu sudah dikenalkan tentang bilangan bulat. Bahkan di kelas 7 pun materi ini masih diberikan, ya. Nah, ini mengapa? Karena materi ini sangat penting menjadi dasar fondasi bagi kita untuk bisa memperdalam lebih lagi terhadap materi matematika, ya. Nah, untuk mengingatkan bilangan bulat itu apa, ya? Apa itu bilangan bulat? Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari bilangan bulat atau penggunaan dari bilangan bulat itu seperti apa, ya. Nah, coba kita lihat apa sih contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari. Ya, di sini Pak akan menyajikan kurang lebih ada 4 contoh, ya. Ini contoh pertama, kemudian ini contoh yang kedua, kemudian contoh yang ketiga, dan ini adalah contoh yang keempat. Ini hanya 4, ya, 4 contoh penggunaan bilangan bulat dari begitu banyak penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh yang pertama ini adalah kondisi orang menyelam, ya, menyelam di dalam permukaan air laut, ya. Maka kalau ditanya misalnya berapa kedalaman orang ini menyelam, misalnya orang ini menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut itu dalam matematik itu disimbolkan dengan negatif 10 ditambah satuan meter, gitu ya. Jadi di sini negatif 10 meter ini menunjukkan bahwa kedalaman itu diukur dari permukaan air laut itu kedalamannya. Jelas, ya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah sebuah kapal selam, ya. Kapal selam ini biasanya digunakan untuk menyelam di kedalaman yang lebih dalam lagi, gitu ya. Lebih dalam lagi, misalnya ini kedalaman kapal selam ini misalnya saja 20 meter di bawah permukaan air laut. Maka kedalaman kapal selam itu dalam matematik dituliskan jadi kedalamannya adalah negatif 20 meter. Jadi negatif 20 di sini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh oleh kapal selam itu adalah 20 meter ke dalam permukaan air. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh 3 dan contoh 4. Ini adalah sebuah gedung, ya, sebuah gedung. Kemudian misalnya ini adalah permukaan tanahnya. Nah, kalau kita ingin menunjukkan lantai yang ini, oke, kita tinggal hitung ini lantai keberapa dari permukaan tanah, ya. Lantai pertama itu adalah lantai dasarnya, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Maka di lantai keempat itu kita sebut dengan positif 4, ya. Tetapi hati-hati, di dalam matematika tanda positif di awal kalimat, ya, di awal kalimat itu tidak dituliskan. Maka lantai 4, ya, maka lantai 4 cukup ditulis dengan ini, ya, tanpa tanda positif. Oke. Jadi perbedaan dengan negatif tadi, ya, perbedaan dasar kalau negatif tadi itu dari permukaan air laut ke bawah, ya. Sedangkan yang positif mengandaikan dari permukaan air laut ke atas. Biasanya begitu. Ya. Jadi ketika kita mengukur ketinggian gunung misalnya, Gunung Himalaya tingginya kurang lebih 8.800 meter. Berarti itu diukur dari permukaan air laut setinggi 8.800 meter persegi. Tinggi Himalaya ditulis tinggi Himalaya adalah 8.800 meter persegi tanpa tanda positif. Kenapa? Karena dalam matematik kalau tanda positif itu letaknya di awal kalimat, maka tanda positif itu
tidak perlu ditulis. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang keempat ini adalah apa? Termogan ya. Termogan ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi barang yang lazim ya, lazim kita temui. Ini adalah alat pengukur suhu ya, biasanya ditembakkan ke dahi kita untuk mengukur berapa suhu badan kita. Nah, ini contoh misalnya suhu seseorang ini di sini dituliskan 36 derajat Celcius gitu ya. Ini berarti suhunya. Suhunya adalah 36,3 derajat Celcius. Ini sebenarnya positif gitu ya. Tetapi karena ini di awal kalimat, maka tanda positifnya kita abaikan. Jelas ya? Lalu ada nggak suhu yang negatif? Ada. Misalnya kalau suhu di dalam kulkas itu untuk membekukan air, ya membekukan air menjadi es. Biasanya suhunya itu akan di bawah 0 derajat. Nah, suhu di bawah 0 derajat itu yang kita tuliskan dengan suhu negatif. Misalnya suhunya 5 derajat di bawah 0, maka suhunya ditulis dengan negatif 5 derajat Celcius. Jelas ya. Jadi sebenarnya banyak sekali penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan. Sekarang kita lihat bagaimana dalam konsep matematika. Biasanya bilangan bulat itu dilukiskan dengan gambar garis bilangan bulat. Ini ya, ada garis bilangan bulat. Nah, di sini ada angka 0, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke sebelah kanan 0. Kemudian ke sebelah kiri ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ada tanda panah seperti ini ya. Kemudian ini ada juga tanda panah ke kiri. Ini artinya bilangan ini masih boleh bertambah ke kanan ya sampai dengan positif tak berhingga ya. Positif tak berhingga. Lalu bisa ke sebelah kiri bisa sampai ke negatif tak berhingga. Gitu ya. Jadi ini boleh nggak kita tambah dengan angka 5, angka 6, angka 7 boleh. Boleh. Di sini ada angka. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sebelah kiri 0, ini yang kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Maka di sini ada muncul negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif tak berhingga. Ya. Sedangkan di sebelah kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif. Jika di sini ditulis positif 1, tapi ingat ya, karena aturan tadi bahwa di awal kalimat tanda positif tidak ditulis, maka di sini kita tidak perlu menuliskan positif 1, tidak perlu. Cukup ditulis 1 saja. 1 itu artinya positif 1, gitu ya. Jadi kedepannya kalau kita menemukan angka tanpa tanda, maka itu adalah positif. Tapi kalau negatif wajib dituliskan, ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan negatif 5, ya jangan ditulis ini, harus negatif 5. Jelas. Sebab kalau kita cuma menulis ini artinya 5 yang positif. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa ciri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Oke. Ternyata untuk bilangan negatif, ya, semakin jauh dari 0, ya, semakin jauh dari 0 atau semakin ke kiri letaknya, nilainya semakin kecil. Ya, untuk bilangan negatif, kalau letaknya semakin jauh dari 0 atau semakin ke kiri, maka nilainya makin kecil. Contoh, ya, negatif 5, ini kalau kita membandingkan ya, negatif 5 dengan negatif 2. Kita tinggal membayangkan, negatif 5 dan negatif 2 ini, mana yang lebih jauh dari 0? Gitu ya. Mana yang lebih jauh dari 0? Oh, ternyata yang lebih jauh dari 0 itu negatif 5. Berarti negatif 5 ini posisinya akan selalu lebih kecil dari negatif 2. Ya. Atau contoh lain, negatif 100 dengan negatif 50 gitu ya. Nah, tinggal kita bayangkan negatif 100 dengan negatif 50 lebih jauh dari 0
Negatif 100 apa negatif 50? Negatif 100. Berarti negatif 100 akan selalu lebih kecil dari negatif 5. Bisa ya? Atau misalnya, sekarang kita balik. Bagaimana kalau misalnya negatif 2 dengan negatif 10? Ya, negatif 2 dengan negatif 10. Negatif 2 lebih dekat ke 0. Berarti kalau dia lebih jauh makin kecil, berarti kalau dibalik makin dekat ke 0 untuk negatifnya maka akan menjadi lebih besar. Sehingga negatif 2 dengan negatif 10 karena posisi negatif 2-nya lebih dekat dengan 0, maka nilai dari negatif 2 akan lebih besar dari negatif. Mudah-mudahan bisa jelas ya untuk membandingkan bilangan negatif. Sekarang bagaimana dengan bilangan positif? Ya, kita bandingkan bilangan. Untuk bilangan positif sendiri, kebalikannya. Semakin ke kanan atau semakin jauh dari 0, nilainya akan semakin contohnya 10 dengan 5. 10 dengan 5 ini 10 lebih jauh dari 0 apa 5 yang lebih jauh? 10 berarti 10 akan lebih besar. Gitu ya. 120 dengan 100. Mana yang lebih jauh dari 0? 120 apa 100? 120 berarti 120 lebih besar dari. Jelas. Itu untuk membandingkan bilangan bulat positif. Lalu bagaimana untuk bilangan bulat positif dan negatif? Nah, bilangan bulat positif apa saja? Ya, bilangan bulat positif apa saja? Itu akan selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ya, baik-baik bahwa bilangan bulat positif apa saja selalu lebih besar dengan bilangan bulat negatif. Contoh, misalnya 1 dengan negatif 100. 1 ini positif, 100 itu negatif. Ingat, positif selalu lebih besar dari negatif, maka 1 akan lebih besar dari negatif 100. Jelas? Oke, kita bisa lihat contoh untuk membandingkan bilangan bulat. Ya, ini contoh. Kita diminta untuk memberikan tanda lebih besar ya, ingat ini adalah tanda lebih besar atau lebih kecil dari soal-soal di bawah ini ya. Kita jawab. Nomor 1. Nomor 1, 45 dengan negatif 28. 45 ini adalah bilangan positif. Negatif 28 adalah bilangan negatif. Ingat, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Berarti ya udah, 45 pasti lebih besar dari negatif 28. Contoh 2. Contoh 2. 67 dengan negatif 89. 67 bilangan positif, 89 bilangan negatif. Positif selalu lebih besar dari jelas. Nomor 3. Negatif 34 dengan 46. Bilangan negatif, bilangan positif. Positif selalu lebih besar dari negatif. Kalau dibalik, kalau begitu negatif pasti ya lebih kecil dari positif. Dengan demikian negatif 34 akan lebih kecil dari 46. Jelas ya? Nomor 4. Negatif 22 dengan negatif 11. Ini sama-sama bilangan negatif. Untuk membandingkan, ingat ya, kalau sama-sama negatif, kita bandingkan mana yang lebih jauh dari 0. Makin jauh dari 0, maka nilainya makin kecil. Nah, sekarang kita bandingkan. Negatif 22 dengan negatif 11, kita bayangkan dalam garis bilangan, mana yang lebih jauh dari 0. Negatif 22 apa negatif 11? Ya, negatif 22. Karena negatif 22 lebih jauh dari negatif 11, maka negatif 22 akan lebih kecil dari negatif 11. Jelas ya? Oh maaf, ini ternyata untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 ya ternyata. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Negatif 88 dengan 134. Jelas ya, ini negatif sama positif. Lalu lebih kecil negatif. Gitu ya. Lalu nomor 6.
negatif 29 dengan negatif 55. Ya. Mana yang lebih jauh dari 0? Negatif 29 atau negatif 55? Lebih jauh dari 0 adalah negatif 55. Berarti negatif 55 akan lebih kecil dari negatif 29. Atau kita balik, negatif 29 ini kan lebih dekat dari ke 0 daripada negatif 55 kan? Berarti negatif 29 akan lebih besar dari negatif 50. Gampang ya untuk membandingkan bilangan bulat. Oke, kita bisa lihat contoh kedua. Nah, ini soal sedikit lebih susah. Misalnya diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K itu tersusun dari 4 angka. Sedangkan bilangan L itu dari 5 angka. Mana yang lebih besar? Ya, kita tuliskan saja. Bilangan K itu adalah bilangan positif 4 angka ya, bilangan positif 4 angka. Ini kita tidak tahu 4 angka ini angka berapa ya. Jelas ini adalah angka ribuan. Tapi berapa ribu kita nggak tahu. Kemudian bilangan L itu adalah bilangan negatif. Ya, ini berarti bilangan puluh ribu. Ya. Sekarang kita diminta membandingkan K dengan L, mana lebih besar? Ya, mana yang lebih besar antara bilangan K? Bilangan K lebih besar dari L atau bilangan L lebih besar dari K? Oke, Pak kasih waktu 5 detik. Siapa yang bisa menjawab? 1, 2, 3, 4, 5. K lebih besar dari L. Kenapa? Karena K bilangan positif, L bilangan negatif. Oke ya, ingat bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jangan terkecoh dengan, Pak itu positif cuma 4 angka loh Pak, negatif loh ada 5 angka. Ya, ingat, positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Oke ya, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh 3. Nah ini agak sedikit lebih susah lagi. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Lalu bilangan K itu dengan angka A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Kemudian bilangan L, A, B, C, D, E, F, G, H, 5. Gitu ya. Bilangan manakah yang lebih kecil? Ini berarti kita membandingkan. Membandingkan itu yang kita bandingkan adalah nilai tempat. Ya, yang kita bandingkan adalah nilai tempat. Contoh. Untuk gampang kita membandingkan ini karena kedua bilangan positif ya. Misalnya untuk bisa membayangkan. 236 dengan 249 itu mana lebih besar? 236 atau 249? Ya, mana lebih besar? Kita bandingkan. Ini kan bilangan 3 angka. Berarti ada angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Ratusannya sama. Puluhannya, bilangan pertama itu adalah 30-an, bilangan kedua adalah 40-an. Oke. Maka di sini kita langsung bisa membandingkan tanpa melihat satuannya lagi, gitu ya. Oh, ternyata untuk bilangan pertama 30-an, bilangan kedua adalah 40-an. Berarti jelas bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama. Karena angka puluhannya lebih besar dari angka puluhan bilangan pertama. Jelas ya? Contoh lagi misalnya. 293 dengan 100. Gitu ya. Mana lebih besar? Atau ini misalnya 199. Ini angka 203 misalnya ya. 203 dengan 199. Mana yang lebih besar? Ya kita cuma membandingkan ratusannya yang kita lihat. Bilangan pertama ratusannya adalah 200. Bilangan kedua ratusannya adalah 100 gitu ya. Maka karena ratusan lebih besar bilangan pertama, maka otomatis bilangan pertama akan lebih besar. Gitu ya. Nah, ini sama nih. Untuk A dan L. Kita bandingkan ya.
Bilangan K ini adalah bilangan A, B, C, D, E, F, G, 5. Kemudian bilangan A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Tinggal kita bandingkan. Sama-sama A, ya, sama besar ini. Ya, untuk nilai tempatnya ini sama besar semua nih. Oke, sama besar. G sama besar. A dengan H sama besar. Tinggal kita bandingkan satuannya. 5 dengan 6. Ya, 5 dengan 6. Mana yang lebih kecil? 5 atau 6? Karena 5 lebih kecil, maka kesimpulan kita K akan lebih kecil dari itu ya. Jadi untuk membandingkan bilangan positif dengan positif itu, kalau angkanya sangat besar, lalu kita tidak mengetahui dengan jelas angka itu angka berapa, maka yang dibandingkan adalah nilai tempatnya. Ya. Contoh keempat, sedikit lebih sulit. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Ya. Ini ada nggak tanda di sini ya? Ada ya. Berarti ini adalah bilangan positif ya. Karena tidak ada tanda negatifnya setelah gitu ya. Berarti kita diminta untuk membandingkan 3 buah bilangan positif. Lalu kita diminta untuk mengurutkan bilangan itu dari yang paling besar. Oke, kita tulis saja. X itu angkanya 1, 2, 3, A, B, dan C. Kemudian bilangan Y itu angka 4, 5, B, C, D, E. Kemudian bilangan Z, angka 9, A, B, C, D. Nah, sekarang kita hitung. Ini bilangan berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bilangan 6 angka ya. Ada 6 angka. Yang Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama-sama 6 angka. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 angka. Berarti ini kalau kita urutkan paling besar, Z itu terletak pada urutan ketiga. Karena X dan Y itu 6 angka, Z cuma 5 angka. Jadi kalau kita urutkan paling besar, Z itu pada angka paling kecil. Lalu untuk X dan Y, kita urutkan sekarang. Kita cukup melihat nilai tempat. Ya. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan, ribuan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. 1 dan 4. Mana lebih besar? 4 dong. Berarti Y lebih besar dari X. Berarti kalau kita urutkan, Y itu nomor 1, kemudian X itu nomor 2. Berarti kalau kita urutkan dari bilangan paling besar, maka urutannya adalah Y paling besar, lalu X, dan terakhir adalah oke ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini operasi penjumlahan bilangan bulat. Ini mungkin kalau mau lihat ada video Pak Frans itu ada untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu Pak menggunakan kartu matematika. Itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Tapi kali ini kita menggunakan kata kunci. Ya, kata kunci. Ada 3 kata kunci yang perlu kita ketahui supaya membantu kita bisa dengan cepat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Gitu ya. Kata kunci yang pertama, tanda sama, pikir jumlah. Tanda sama, pikir jumlah. Tanda di sini dimaksudkan karena bilangan bulat itu kan dibagi dua. Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi maksudnya tanda sama itu kalau misalnya nanti ada operasi sama-sama tambah, sama-sama positif, atau yang kita operasikan itu sama-sama negatif, maka kita pikir jumlah. Lalu tanda hasilnya mengikuti tanda soal. Gitu ya. Kunci yang pertama, tanda sama, pikir jumlah, tanda hasil mengikuti soal, mengikuti tanda soal. Maksudnya seperti apa? Jelasnya kita lihat contoh soal. Ya. Nah ini soal, mudah-mudahan bisa membantu. Tentukan hasil dari operasi bilangan bulat berikut. Nomor 1, ya, nomor 1.
17 tambah 5. Ini sama-sama bilangan positif. Ini sebenarnya kan positif. Berarti ada positif 17 sama positif 5. Itu yang dimaksudkan dengan tanda sama. Pikir jumlah. Sudah 17 tambah 5 itu berapa? Ya, 22. Oke, sama dengan 20. Tandanya mengikuti tanda soal. Ini kan soal sama-sama bertanda positif. Maka di sini kan harusnya positif. Tapi ingat, sekali lagi, tanda positif di awal kalimat tidak perlu ditulis. Ini bisa kita hilangkan. Ya, hilangkan. Sehingga hasilnya adalah, ya ini juga Pak hilangkan karena ditanda apa namanya positif. Di awal kalimat tidak perlu ditulis. Sehingga 17 tambah 5 itu 22. Jelas? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. 12 tambah 7 sama dengan, ingat ini kan 12 positif. Tanda sama berarti pikir jumlah. 12 tambah 7 berapa? Oh 19. Tanda hasil mengikuti tanda soal. Oke, tanda positif. Gitu ya. Hasilnya adalah positif 19. Tapi ingat bahwa tanda positif di awal kalimat tidak perlu ditulis. Ini tanda positif di awal kalimat tidak perlu ditulis. Ya, hasilnya dianggap sebagai awal kalimat juga tidak perlu ditulis. Sehingga 12 tambah 7 itu 19. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Negatif 3 kurang 6. Nah, sama-sama bertanda negatif. Maka, untuk penyelesaiannya di otak kita, kita pikir jumlah. Ya. Pak, itu kurang. Ya, enggak masalah, karena kata kunci kita itu tanda sama pikir jumlah. Jadi ini negatif 3 kurang 6, kita pikir jumlah. 3 tambah 6 berapa? 9. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan tanda sama pikir jumlah. Jadi negatif 3 kurang 6, karena sama-sama angka ini adalah angka negatif, maka kita pikir jumlah. 3 tambah 6, 9. Lalu berikut jangan lupa, tanda hasilnya mengikuti tanda pada soal. Ini sama-sama bertanda apa? Negatif, maka hasilnya juga harus bertanda negatif. Jadi negatif 3 kurang 6 itu sama dengan negatif 9. Jelas ya? Oke, nomor 4. Negatif 8 kurang 12 sama dengan. Tandanya sama apa enggak? Sama ya, sama-sama negatif. Maka pikir apa? Pikir jumlah. Negatif 8 kurang 12 kita pikir 8 tambah 12 itu berapa? 8 tambah 12 itu 20. Sekarang saatnya kita memberi tanda. Ingat, tanda pada hasil mengikuti tanda pada soal. Soalnya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif. Paham ya? Itu untuk kata kunci yang pertama. Sekarang kita lihat untuk kata kunci yang kedua. Tanda beda. Ya. Tanda beda. Pikir kurang. Ya. Tanda beda, pikir kurang. Lalu hasil ditandanya mengikuti tanda untuk angka terbanyaknya ya, bukan angka terbesarnya ya. Untuk tanda terbanyaknya, ingat. Mengikuti tanda terbanyak. Oke, ini contoh berikut. Tentukan hasil dari operasi bilangan bulat ya. Nomor 1. 3 kurang 5 ya. Kita menggunakan kata kunci kedua, tanda beda. Kenapa? Karena 3 ini kan sebenarnya positif 3 kurang 5. Jadi satunya positif, satunya negatif. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan tanda beda, pikir kurang. Oke. Kita kurang, lihat 3 dengan 5 dengan mengabaikan tanda ya. Dengan mengabaikan tanda. 3 dengan 5 itu 5 lebih besar, ingat. Mengabaikan tanda. Jadi kita pikir kurang, 5 kurang 3 gitu ya. Itu yang Pak maksudkan tanda beda pikir kurang. Tanda beda satunya positif 3, satunya negatif 5, tanda beda. Maka kata kunci kedua, pikir kurang. Ambil yang besar, 5 kurang 3, abaikan tanda ya. 5 kurang 3 berapa? 2.
Tapi ingat, hasil operasi harus ada tanda. Maka di sini tanda positif atau negatif kita lihat. Tanda hasil mengikuti tanda terbanyak. Sekarang kita bayangkan, negatif 5 itu berarti tanda negatif ada 5 buah. Positif 3, tanda positif 3 ada 3. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau positif 3 itu maksudnya gini. Positif, positif, positif. Ada 3. Negatif 5 itu berarti negatif, 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 negatif ya. Negatifnya ada 5. Gitu. Berarti lebih banyak tanda positif apa tanda negatif? Tanda negatif lebih banyak karena negatifnya ada 5. Positifnya cuma ada 3. Maka hasilnya mengikuti tanda terbanyak. Hasilnya negatif. Ya, maka Pak akan mengubah kembali karena di awal kalimat tanda positif tidak boleh tulis ya. Maka 3 kurang 5 hasilnya negatif. Mungkin mungkin ini agak sedikit susah di awal-awal, ya, agak sedikit susah di awal. Nggak apa-apa, kita butuh latihan, ya latihan untuk mempercepat proses. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak akan sedikit lebih pelan. Negatif 10 tambah 7. Lihat, negatif 10, positif 7. Oh, ini tanda beda. Berarti kita pikir kurang, ya. 10 kurang 7, 3. Lebih banyak mana tandanya? Negatif 10 atau positifnya 7 buah? Ya, lebih banyak negatifnya 10 buah atau positifnya 7 buah? Lebih banyak negatifnya. Maka negatif 10 tambah 7 itu negatif 3. Jelas? Oke, nomor 3. Negatif 3 tambah 8. Negatif, positif. Tanda beda, pikir kurang. 8 kurang 3, 5. Gitu ya. Jangan lupa kasih tanda. Bandingkan. Negatifnya ada 3. Positifnya ada 8. Lebih banyak positifnya atau negatif? Oh, lebih banyaknya positif. Tetapi positif kan di awal kalimat tidak perlu ditulis. Maka dihapus ya. Oh, jadi negatif 3 tambah 8 itu 5. Jelas? Makin gampang kan? Oke, nomor 4. Nomor 4. Negatif 14 tambah 4. Negatif 14 tambah 4. Tanda beda ya. Satunya negatif 14, satunya positif 4. Tanda beda pikir kurang. Ya, tanda beda pikir kurang. Hasilnya mengikuti tanda terbanyak. Tanda beda kita pikir kurang. 14 kurang 4, 10. Lalu harus ada tanda. Kita bandingkan. Negatifnya ada 14 buah. Positifnya ada 4. Lebih banyak negatif apa positif? Lebih banyak negatif dong. Berarti negatif 14 tambah 4 sama dengan negatif 10. Jelas ya? Sedikit lebih gampang ya. Jadi kita harus identifikasi. Tanda sama, pikir, jumlah, gitu ya. Tapi untuk tanda beda, selalu pikir. Gitu ya. Oke, untuk kata kunci ketiga. Jika ada tanda berurutan, kalikan tandanya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah kalikan tanda, selanjutnya kita mengikuti kata kunci 1 atau kata kunci 2. Gitu ya. Nah, untuk perkalian tanda, ini agak tertutup, jadi agak miring sedikit. Untuk perkalian tanda ingat positif kali positif itu positif, negatif kali negatif itu positif, negatif kali positif itu negatif, positif kali negatif itu gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita menghafal perkalian tanda, Pak kasih ilustrasi seperti ini. Anggap saja positif itu adalah sesuatu yang benar, gitu ya. Biasanya orang bilang, ayo berpikir yang positif itu kita diarahkan untuk berpikir yang benar, gitu ya. Lalu negatif, negatif itu adalah berpikir yang salah, gitu ya. Cara mengingatnya seperti ini, ingat ya. Sesuatu yang benar, ya. Cara ingatnya seperti ini. Untuk sifat yang pertama, sesuatu yang benar
ya. Jika kita katakan benar, ya, sesuatu yang benar, jika kita katakan benar, maka tindakan kita itu adalah tindakan yang benar, ya, sesuatu yang benar. Kalau kita katakan, oh itu benar, berarti tindakan kita juga benar, gitu ya. Sesuatu yang salah, ya, lalu kita katakan, oh itu salah. Ya. Kalau salah, kita mengaku salah, maka tindakan kita adalah tindakan yang benar ya. Jelas ya? Jadi yang benar, kalau kita bilang benar, tindakan kita benar. Kalau salah, lalu kita bilang, oh iya itu saya salah, maka tindakan kita tindakan yang benar. Tapi kalau kita salah, lalu kita bilang, enggak ya, saya benar ya, maka itu adalah sesuatu yang salah, enggak boleh. Yang salah tidak boleh kita bilang benar, gitu ya. Ya. Sebaliknya, kalau sesuatu yang benar, lalu kita bilang itu salah, itu juga sesuatu yang salah. Bisa ya? Bisa ya? Ulangi lagi, sesuatu yang benar, kita bilang benar, itu tindakan yang benar. Sesuatu yang salah, kita bilang salah, kita katakan salah, itu juga sesuatu yang benar, tindakan kita benar. Sesuatu yang benar, lalu kita katakan itu salah, itu adalah tindakan yang salah. Sebaliknya, sesuatu yang benar, kita bilang salah, itu adalah tindakan yang salah. Jelas ya? Yuk kita lihat contoh. Nah, kita lihat contoh. Ini Pak tutup ya. Nomor 1. Nomor 1. 16 ditambah negatif 9. Nah, ini tandanya berurutan. Yang dimaksudkan tanda berurutan. Maka kalau kita menemukan soal tanda berurutan seperti ini, langkah pertama adalah ingat, kalikan tanda mengikuti aturan perkalian tadi. Sesuatu yang benar kita katakan salah. Itu benar apa salah? Salah, gitu ya. Ya, 16 kurang 9 apa? Tanda beda pikir kurang. Jelas ya, 16 kurang 9. 7. Tandanya mengikuti. Ini positif ada 16, negatif ada 9. Ya, maka hasilnya 7. Lalu nomor 2. Nomor 2. 3 kurang negatif 5. Sesuatu yang salah, kita bilang salah. Maka tindakan kita adalah tindakan yang benar. Sehingga bentuk itu bisa kita ubah jadi 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? Tanda sama pikir jumlah 8. Hasilnya positif karena dua-duanya positif. Itu ya. Lalu nomor 3. Jadi lebih gampang ya. Negatif 6 tambah negatif 8. Sesuatu yang benar kita bilang salah. Itu adalah sesuatu yang salah. Berarti ini bentuk itu diubah menjadi negatif 6 kurang 8. Tanda sama, pikir jumlah, ikut aturan pertama. 6 tambah 8 berapa? 14. Tandanya mengikuti tanda soal, sama-sama negatif, maka negatif 14. Gampang ya? Nomor 4. Negatif 14 kurang negatif 6. Sesuatu yang salah kita katakan salah, maka ini adalah suatu tindakan yang benar. Maka soalnya akan menjadi negatif 14 ditambah 6, gitu ya. Tanda apa? Tanda beda, ikut yang kedua. Oh, tanda beda, pikir kurang. Berarti 14 kurang 6 berapa? 8. Tandanya mengikuti tanda terbanyak. Negatif ada 14, positif ada 6, maka paling banyak adalah tanda negatif. Gampang ya? Gampang itu teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kiranya apa yang Pak Frans sampaikan bisa membantu kita dalam memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, tetap semangat dalam belajar matematika.